Di malam hari ada pencarian besar-besaran yang terjadi dan sekian lama pencarian itu terjadi, lalu pihak polisi menemukan seseorang dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Lehernya robek dan masih banyak lagi hal-hal yang mengerikan. Tapi sebelum kasus ini gue usut lebih dalam, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bel supaya tidak ketinggalan tentang kisah-kisah gelap di berbagai belahan dunia. Setelah sudah siap, mari kita ke kasusnya. Pada tanggal 24 Juli 2023 ada seorang wanita yang bernama Pina Boy. Dia adalah seorang siswi cerdas berusia 16 tahun yang tinggal di kota kecil Dnipropetrovsk, tempat di luar kota Chernobyl, Rusia. Itu tempat dia sering menghabiskan waktu panjangnya. Dia populer, kreatif, dan dewasa. Untuk usianya, Pina memiliki lingkaran pertemanan yang erat dan hubungan yang baik dengan keluarganya sejak usia muda. Dia memiliki hasrat untuk kerajinan, menggambar jahitan silang, dan membuat gelang dari karet gelang. Dia juga membuat kerajinan secara umum. Ayahnya yang bernama Andreu, seorang polisi, ini membawa pengaruh besar dalam hidupnya. Waktu ulang tahunnya ketika dia berusia 14 tahun, dia menggunakan keterampilan kreatifnya untuk bekerja menggunakan peralatan pembakaran kayu untuk membuatnya hadiah yang menyentuh hati. Pada ulang tahunnya ke-15, Pina menerima gitar hadiah yang dengan cepat menjadi miliknya yang paling berharga. Dia akan menghabiskan waktu berjam-jam menulis lagu dan puisi. Liriknya dipenuhi dengan harapan dan impian untuk masa depannya kelak. Satu hal yang telah direncanakan Pina untuk masa depannya adalah karir di bidang militer. Dia berharap untuk menjadi seorang psikolog dan dia sedang dalam perjalanan ke sekolah militer. Seorang teman mengatakan ini tentang dia, yang mengutip dia menyanyikan lagu-lagu, memainkan ukulele, bahkan merekam beberapa lagu. Ya, itu lebih merupakan hal yang amatir. Gadis yang cukup kreatif, seluruh kota mengenalnya. Sebagian besar dari mereka, pasti hampir semua remaja mengenalnya. Gue pikir dia punya banyak teman. Dia adalah gadis biasa yang berusia 16 tahun. Keluarga Pina memiliki ikatan yang kuat dan orang tuanya mengenal semua temannya. Tidak ada rahasia yang terselubung di antara dia dan keluarganya. Dan Pina yang berperilaku baik dan bertanggung jawab selalu memberitahu mereka jika dia punya rencana besar atau bermaksud untuk pergi. Dan tepat pada suatu hari dia gagal untuk melapor, dan itu adalah waktu yang menentukan nasibnya. Pada tanggal 22 Juli 2023, orang tuanya langsung khawatir dan kemudian memulai mimpi buruk mereka yang sangat mengerikan. Pina telah mengatur untuk bertemu sahabatnya untuk berjalan-jalan di dekat pusat kota. Malam itu dia berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan kembali pada pukul 10 malam. Dan ini adalah hal yang biasa dan sesuatu yang selalu dia patuhi. Dia mengenakan gaun hitam dengan sandal putih dan dia meninggalkan rumah sambil menenteng telepon genggam dan beberapa barang bawaan di dalam tas kecil yang untuk bersiap untuk keluar malam nanti. Karena jam sudah menunjukkan pukul 10, Andreu khawatir tuh Pina belum kembali. Andreu mencoba menelponnya, tetapi teleponnya mati. Dia segera menghubungi temannya yang menjelaskan bahwa Pina telah menelponnya di tengah jalan untuk menemuinya pada pukul 6.24 malam untuk mengatakan bahwa teleponnya hampir mati, tetapi meyakinkan bahwa dia masih dalam perjalanan. Temannya menunggu di tempat pertemuan selama setengah jam. Setelah mereka merencanakannya bertemu, dia mencoba menelpon Pina, tetapi teleponnya mati. Temannya berasumsi bahwa dia pasti telah mengubah rencana dan pulang kembali ke rumah, asumsi temannya itu. Dan akhirnya temannya juga pulang ke rumah. Kekhawatiran Andreu meningkat ketika dia dengan panik menelpon setiap teman dan anggota keluarga yang dapat dia pikirkan, tetapi tidak ada yang melihat atau mendengar dari Pina. Ini tidak seperti dia tidak pernah menghilang, terutama tanpa memberitahu orang tuanya. Baik Andreu dan istrinya yaitu Hana, bahkan pada titik ini
bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Lalu mereka pergi ke kantor polisi dan mengisi laporan orang hilang dan segera pencarian pun dimulai. Karena ayah Pina adalah seorang polisi, banyak petugas yang mencarinya, mengenalnya secara pribadi. Rasanya seperti mereka semua telah kehilangan salah satu dari diri mereka sendiri. Selama 2 hari, tim pencari yang tak henti-hentinya bekerja sepanjang waktu menjelajahi setiap sudut di Fort. Kemudian pada hari ketiga pukul 7.30 malam, sekelompok relawan yang terlatih untuk menemukan pemuda-pemuda yang hilang tidak sengaja melakukan penemuan suram hanya 30 m dari jalan raya R257 INZ yang mengarah ke pusat kota dekat jembatan layang terpencil. Mereka menemukan sisa-sisa bagian tubuh yang diduga Pina. Pemandangannya sangat mengerikan. Tenggorokan Pina telah diiris sangat dalam, seolah-olah lehernya telah ditusuk dengan keadaan menganga. Dia ditemukan hampir telanjang dan mengenakan pakaian dalamnya. Gaun dan branya dibuang di dekatnya dan tas teleponnya tergeletak di sebelahnya, tetapi barang-barang lainnya hilang. Petugas juga menemukan pisau di dekat tubuhnya. Mereka mengirim ini bersama dengan beberapa bukti DNA yang ditemukan pada sisa-sisa Pina untuk pengujian. Dalam beberapa jam hasilnya keluar dan kembali mengidentifikasi tersangka dalam basis data kriminal, yakni DNA seorang pria bernama Ivan Penko. Yang kita bertemu dengan orang bernama Penko. Dia berasal dari desa terdekat, tetapi saat ini dia tidak memiliki tempat tinggal tetap. Tetapi petugas sedang memburunya, dan setelah pencarian singkat untuk tersangka, dia ditemukan di sebuah flat tempat dia tinggal bersama seorang teman wanita dan ibunya. Pasukan khusus memasuki flat dan meskipun Penko mencoba melawan dalam hitungan detik, perlawanan itu tidak ada hasilnya. Dia berada di lantai dan diborgol. Selama penangkapannya, dia mencoba menyembunyikan identitasnya, tetapi jelas ini tidak berhasil. Yang mengejutkan, Penko tidak menunjukkan penyesalan dan sangat ingin menceritakan rincian mengerikan dari kejahatannya. Bahkan lebih mengganggu, ini bukan pelanggaran pertamanya. Ini adalah pelanggaran untuk kesekian kali baginya. Dan ini adalah cerita asli tentang Penko. Jauh sebelum pembunuhan Pina, Penko dia dipenjara karena 2 kejahatan serius lainnya. Ini hanya memperdalam penderitaan keluarga Pina. Ketika mereka masih bingung dengan apa yang terjadi dengan kehilangan putrinya yang mengerikan, mereka bertanya bagaimana pria dengan masa lalu yang penuh kekerasan ini diizinkan kembali ke jalan dan apa yang sebenarnya terjadi pada putri tercinta mereka. Ivan Penko telah menghabiskan separuh hidupnya di balik jeruji besi. Dia memulai kehidupan kriminalnya pada tahun 2004, di mana dia akan mencuri dan merampok mobil. Tetapi pada 2009 adalah ketika dia melakukan kejahatan serius pertamanya. Ketika dia baru berusia 20 tahun, pada pagi hari tanggal 21 Juli 2009, Ivan Penko terbangun dengan keadaan mabuk yang familiar. Baginya akhir-akhir ini adalah siklus minum minuman keras dan penyesalan yang tak ada habisnya. Hari ke hari berikutnya, pengangguran menghantuinya dan putus asa untuk uang. Ia tahu dia membutuhkan uang tunai cepat. Sebuah rencana terbentuk dalam benaknya, sederhana namun efektif. Dia mencuri besi tua dengan teman-temannya, yakni Lavan Triff dan Foin, lalu pergi dan menjualnya. Ketika dia bertanya kepada mereka, orang-orang itu setuju, dan setelah menukar logam itu dengan beberapa rubel uang, mereka berhenti di toko terdekat membeli 2 botol anggur babi dan beberapa bungkus rokok. Trio itu menemukan tempat di dekat sekolah setempat dan duduk untuk minum anggur. Waktu terus berjalan saat mereka merokok dan minum. Itu adalah kehidupan yang sangat suram. Tetapi saat sore tiba, mereka berjalan ke rumah Lauren untuk mencari tempat untuk melanjutkan sesi minum mereka. Di rumah itu mereka terus minum, tetapi segera alkoholnya habis. Penko dan Foin pergi keluar untuk mencari lebih banyak alkohol. Lalu mereka kembali dengan 2 botol cairan tua, ramuan keras yang diminum orang untuk mendapatkan mabuk dengan murah. Ketika mereka kembali, lalu Leventrev tertidur. Mereka lalu mengencerkan cairan itu dengan air dan mulai meminumnya. Yang cairan itu membakar tenggorokan mereka. Saat mereka minum, kedua pria itu mulai menjadi gaduh satu sama lain. Dalam keadaan mabuk, suara Foin dan Lenry terbangun yang bangkit dan bergabung dengan mereka. Tetapi kali ini dia memegang kapak di tangannya. Menawarkan Penko minuman, dia mulai melemparkan hinaan, mengejek
Penko dengan hinaan dengan kata-kata cabul. Ketegangan semakin tebal. Foin merasa konflik yang sedang terjadi, minta dirinya untuk tidur, yang meninggalkan Penko dan Larry sendirian. Dalam cahaya redup ruangan saat Larry melanjutkan ejekannya, kesabaran Penko menipis. Dia menatap kapak di tangan Larry. Lalu dia berkata, "Berikan aku kapak." Dia menuntut dengan suara rendah. Larry menyerahkannya, tetapi hinaan yang tidak cukup berhenti. Penko berkata, mencengkram kapak dengan erat, suaranya turun ke nada mengancam. Dia memperingatkan dengan mengatakan, "Aku akan membunuhmu jika kamu tidak berhenti." Tetapi Larry tidak takut, mungkin terlalu mabuk untuk merasakan bahaya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menundukkan kepalanya dan berkata, "Lanjutkan pukul aku." Saat itu sesuatu yang brutal pun terjadi. Penko, dia mengayunkan kapak. Pukulan pertama mendarat keras di leher Larry. Darah berceceran saat dia memukul lagi dan lagi. Setiap pukulan melepaskan kemarahan dan kekerasan brutal, yang akhirnya Larry menghembuskan napas terakhirnya pada saat itu juga. Tidak sampai di situ saja, Penko kembali tuh memukulnya berulang-ulang walaupun dia dalam keadaan sudah tak bernyawa, dan itu mengakibatkan si Larry hancur bed tubuhnya, kayak udah seperti ayam digeprek. Ketika dia akhirnya berhenti, pemandangan mengerikan di sekitarnya sangat mengerikan, yang menjadi fokus darah berceceran di dinding dan menodai langit-langit. Juga Penko menatap tangannya yang berlumuran darah sambil berpikir tentang apa yang baru saja dia lakukan kepada temannya sendiri. Lalu dia tersandung ke tempat Foin yang lagi tertidur, membangunkannya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus pergi. Dia membersihkan dirinya, mencoba menggosok darah, kemudian kedua pria itu meninggalkan rumah itu, yang meninggalkan kengerian yang baru saja terjadi itu. Lalu saudara perempuan Leventre yang pertama kali memasuki rumah, setelah itu dia disambut oleh pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Tepat akhir yang brutal dari saudara laki-lakinya. Kemudian di pengadilan dia mengklaim dia tidak bermaksud membunuh temannya, tetapi dia memukulnya setidaknya 10 kali dalam kegilaan yang brutal. Penko hanya menjalani hukuman 5 tahun untuk kejahatan ini dan dibebaskan pada tahun 2014 pada usia yang ke-25 tahun. Dan hanya 10 hari setelah dia keluar dari penjara, dia melakukan penyerangan lagi. Pada sore hari tanggal 13 Agustus 2014, antara pukul 4 dan 5 sore di jalan setapak yang terpencil di Divengrox, Ivan Penko sedang berjalan-jalan mencari korban berikutnya. Yang tersembunyi di balik pakaiannya adalah pistol angin. Dia menunggu di semak-semak mata, mengamati jalan untuk seseorang yang bisa menjadi mangsanya. Lalu seorang wanita muda tidak dikenal lewat. Tanpa menyadari, pria itu memperhatikan setiap gerak-geriknya. Penko bertindak cepat menutup jarak di antara mereka. Dia menangkap dan mendorongnya dari belakang, dan saat dia tersandung ke depan, dia merasakan tekanan dingin pistol di punggungnya. Jantungnya berdebar-debar. Dia mematuhi perintahnya untuk meninggalkan keamanan jalan setapak dan memasuki hutan. Dengan setiap langkah mereka menghilang semakin dalam dari setiap peluang bantuan. Begitu Penko merasa mereka berada pada jarak yang nyaman, dia memukulnya dengan ganggang pistol. Dampaknya membuatnya linglung. Dia ketakutan dan Penko mengambil alih, mengambil dompetnya. Dia menuntut dengan gemetar. Dia menyerahkan tas kecil yang berisi semua yang dia miliki, sebanyak 4.000 rubel dan juga ponselnya. Tetapi Penko belum selesai. Dia memukulnya lagi, kali ini di wajah. Dia kemudian menuntut dia membuka pakaian dan berbaring telentang. Dia mencoba menahan air mata yang mengalir di wajahnya saat dia memohon, tetapi permohonannya tidak ada gunanya. Cengkramannya mengencang di lehernya. Saat dia berjuang untuk udara dan kekuatannya mulai memudar, Penko kemudian mencoba menghajar wanita itu. Dia menikmati serangan itu dalam keheningan yang menakutkan, yang menyadari bahwa setiap detik mungkin menjadi yang terakhir baginya. Tetapi Penko punya rencana lain. Ketika dia selesai, dia menyeretnya ke jurang, memaksanya untuk berbaring dengan kepala menempel di tanah, menghitung sampai 150 detik. Dia menuntutnya untuk menurut, menghitung setiap detik dengan harapan bahwa dia akan pergi ketika dia dijatuhkan. Ketika dia tidak bisa lagi mendengar langkah kakinya, dia mengangkat kepalanya. Dia sudah pergi. Dia lalu bergegas berdiri, jantungnya berdebar kencang
dan meraih ponsel dan dompetnya. Hampir tidak dapat memproses kengerian itu, dia berjalan pulang kemudian ke rumah sakit mencari keselamatan dan bukti tentang apa yang baru saja terjadi. Jadi si wanita ini selamat, tapi gue tidak menemukan detailnya. Sementara Pengko sudah berusaha menghilang. Dia mencapai stasiun bus, mengganti pakaiannya dan melarikan diri ke kampung halamannya di Lenivo, mencari perlindungan di wilayah yang dikenalnya. Tetapi 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus, polisi menangkapnya dan dia dibawa ke pengadilan dan dipenjara untuk kedua kalinya. Pengko tidak memberikan pembelaan, hanya mengakui kengerian yang telah terjadi hari itu. Dia didakwa dengan melakukan tindakan intim yang kejam dan perampokan, dan sekali lagi dia menemukan dirinya harus berada di jeruji besi lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi pada tanggal 14 Juli 2023 Pengko dibebaskan dari penjara sekali lagi. Kali ini dia seharusnya berada di bawah pengawasan ketat yang mengharuskan check-in harian dan melarangnya meninggalkan kampung halamannya. Tetapi Pengko mengetahui kelemahan sistem tersebut, mengajukan banding terhadap perintah pengawasan bahwa proses banding tersebut memakan waktu yang lebih lama dari sisa waktu penjaranya, dan melalui celah hukum dia keluar sepenuhnya tanpa pengawasan. Dia bebas tanpa pengawasan dan siap untuk kembali ke dalam kekacauan, dan hanya 8 hari setelah pembebasannya dia melakukan hal itu lagi. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Pengko, meskipun salah satu mantan gurunya melihat sekilas masa kecilnya yang sangat suram. Pengko dan kakak laki-lakinya yang tumbuh besar di sekolah asrama, tetapi setelah sekolah ditutup ketika Pengko baru berusia 10 tahun, dia kehilangan jejak kakaknya. Dia ingin mengunjungi rumah orang tua mereka, menggambarkannya sebagai mimpi buruk yang dahsyat. Dia berkata kutipan sebuah gubuk tempat tidur dengan kawat kasa, tidak ada spray, tidak ada selimut. Asap memenuhi gubuk itu, 3 botol susu di atas meja, lalat berdengung di mana-mana. Dia menambahkan orang itu pantas mendapat hukuman seumur hidup. Saat itu, pada usia 11 tahun, Pengko didiagnosis dengan berbagai masalah kesehatan mental dan menghabiskan waktu di fasilitas psikiater, melayang melalui masa kecil yang retak. Ini adalah semua yang dapat gue temukan di latar belakangnya. Pada saat dia dewasa, dia telah menjadi seorang drifter, sosok yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi dengan catatan kekerasan yang berkembang. Setelah dia dibebaskan pada bulan Juli 2023, Pengko tidak punya uang dan tujuan dia dengan cepat kembali ke kebiasaan lamanya. Awalnya dia pindah dengan seorang wanita yang baru saja dia temui dan ibunya, berbagi plat sempit, dan aksinya segera dilanjutkan dan dengan demikian melanjutkan spiral tanpa akhir. Lalu pada pagi hari tanggal 22 Juli dia bangun dalam keadaan mabuk, bangkrut dan putus asa. Dia membutuhkan lebih banyak alkohol tetapi tidak punya cara untuk mendapatkannya. Saat itulah dia membuat rencana, dia akan merampok seseorang. Dia berjalan ke Fiat Charge terpencil di dekat tempat kejadian kejahatan masa lalunya. Dia berdiri di sana mengamati daerah itu. Dia kemudian memberitahu bahwa dia tidak memiliki korban khusus. Dia hanya berdiri di sana dan menunggu korban random. Lalu orang pertama berjalan turun, kemudian kesempatannya tiba. Seorang gadis berjalan menuruni jembatan tidak menyadari predator telah ada di situ. Dan benar sekali, wanita itu bernama Pina. Pengko mendekatinya, menutup dengan setiap langkah. Begitu dia mencapainya, dia melemparkan pukulan brutal ke wajahnya, menjatuhkannya ke tanah. Saat dia terbaring di sana dan ketakutan, dia melihatnya berjuang. Dia berkata dan memohon ampun. Yang mendekatinya memukulnya, lalu dia membantunya berdiri dan berkata, "Ikut saya." Dia membawanya ke kedalaman hutan dan kengerian baru saja dimulai. Begitu mereka cukup jauh dari orang-orang yang sedang bersiap, dia mulai memukulinya. Dia meminta barang-barang berharga seperti uang yang akhirnya diberikan kepadanya dengan harapan dia akan pergi. Tetapi Pengko belum selesai. Dia kemudian menganiayanya. Dia benar-benar mengambil semuanya darinya. Setelah itu dia memaksanya untuk berbaring tengkurap di tanah. Dia mengikat kedua kakinya dengan sepotong kain yang dibawa. Dia berbalik untuk pergi, tetapi pikiran gelap muncul padanya. Bagaimana jika dia kembali dan melaporkannya ke pihak kepolisian dan memberitahu mereka semuanya? Dia kemudian kembali padanya, melingkarkan tangannya di leher wanita itu
dan mencekinya sampai perjuangan berhenti. Dia pikir itu sudah berakhir, dia pikir wanita itu sudah mati. Saat dia berdiri untuk pergi, dia melihat tubuhnya berkedut, kehidupan masih tersisa di dalam dirinya. Lalu dia marah, dia mengambil pecahan kaca besar dari tanah di dekatnya dan dia menikamnya berulang kali di tenggorokannya dan mengiris sampai lehernya robek. Dalam kegilaannya, dia menjatuhkan pisaunya sendiri dan itulah pisau yang ditemukan di awal video yang gue bahas tadi, yang menyebabkan penangkapannya menjadi lebih cepat. Hutan menjadi sunyi saat Penko berjalan pergi meninggalkan korbannya, dan kengerian yang telah ia lakukan tak lama setelah itu, dia ditangkap lagi untuk sekian kalinya di flat tempat ia bersembunyi. Ivan Penko dipindah ke pusat penahanan pra persidangan di mana ia akan menunggu putusan selama persidangannya. Ia tampak hampir tidak menyadari beratnya kejahatannya yang menghabiskan sebagian besar proses dengan tatapannya tertuju ke lantai, yang mengabaikan bisikan dan tatapan tajam yang memenuhi ruang sidang. Kemarahan di ruang itu terlihat jelas. Penonton sangat marah. Seorang wanita dikutip mengatakan hanya hukuman mati untuk binatang ini yang menyiksanya. Apalagi yang mereka butuhkan untuk dihancurkan. Orang-orang seperti dia tidak bisa hidup lebih lama. Berikan dia kepada kami, orang-orang yang akan mencabik-cabiknya. Ketika ditanya apakah dia percaya dia harus bebas, Penko menjawab, tidak, karena itu bukan fakta bahwa saya tidak akan melakukan ini lagi, katanya dalam pernyataan terakhir. Penko berbicara kepada pengadilan dengan mengklaim bahwa dia sangat menyesali tindakannya. Dia mengaku mengalami kesulitan tidur di malam hari. Yang dia dihantui, dia mengatakan oleh yang telah dia lakukan dengan nada yang kemudian digambarkan oleh beberapa orang sebagai omong kosong. Dia memohon kesempatan kedua, meminta pengadilan untuk memberinya kesempatan untuk memperbaiki, untuk menjadi orang yang lebih baik. Tetapi pengadilan tidak bergerak. Setelah mendengar kata-katanya, hukuman dijatuhkan penjara seumur hidup meskipun Penko akhirnya akan memiliki hak untuk mengajukan banding. Dia akan menghabiskan masa mendatang. Dia tidak dapat menyakiti siapapun lagi. Putusan itu disambut dengan rasa lega, tetapi juga frustasi bagi sebagian orang. Tidak ada hukuman yang dapat menyeimbangkan timbangan untuk kehidupan yang telah dia hancurkan dan rasa sakit yang telah dia sebabkan. Hukuman di Rusia sedang dalam proses atau telah diubah sehingga kasus seperti ini tidak dapat terjadi lagi. Sungguh memalukan bahwa hal ini harus terjadi pada orang yang tidak bersalah seperti Pina agar perubahan itu datang. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di waktu berikutnya dan jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian suka kisah-kisah nyata mengerikan, dan see you on the next video and bye bye.